Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rona Ustadz. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini, pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustadz Ali. Bagaimana kabar Rona Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rona Ustadz, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat hidayah, kesempatan, dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah bimbing kita menjadi pengikut Rasulullah yang berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz, sebelum kita belajar, mari kita buka dengan doa sebelum belajar. Yuk ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan taqabbala. Amin. Baik, anak Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Baik. Kita perhatikan penjelasan berikut ya. Mungkin pembelajaran kita adalah Ustaz mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah Ustaz, coba perhatikan contoh naskah pidato berikut. Ya, ini contoh naskah pidato yang mungkin anak Ustaz pernah buat di asrama sebagai persiapan berceramah atau berkhutbah di depan para teman-teman dan ustaz-ustaz musyrif ya. Nah ini dari pembukaan sampai penutup pidato kita. Baik, sudahkah sesuai contoh pidato tersebut dengan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif? Yuk cek sama-sama. Ada 5 struktur pidato persuasif. Yang pertama, salam pembuka. Ya, kedua, ucapan penghormatan. 3, ucapan syukur dan selawat. Dan yang keempat, isi pidato. Dan yang kelima, menutup pidato. Nah, dari contoh naskah pidato kita tadi, apa yang tidak ada Ustaz? Ya, betul, ucapan penghormatan yang tidak nampak ya. Kemudian juga selawat ya. Kemudian harapan tadi juga kurang nampak pada penutup. Dan Ustaz, kita lihat ini dari kebahasaan pidato. Pertama, gunakan kalimatnya aktif. Kedua, pidato dibuat dengan kosakata emotif untuk mengaktifkan perasaan dari sang audien. Ketiga, gunakan kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Keempat, pidato dibuat dan memasukkan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. Kelima, gunakan kosakata dalam bidang ilmu. Keenam, menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar bisa menerka sendiri artinya. Yang ketujuh, usaha untuk memberikan informasi yang informatif dan juga padat, dan juga menghindari penulisan atau penjelasan yang bertele-tele. Dan yang kedelapan, memasukkan beberapa referensi, terutama dari pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Kemudian, kebahasaan pidato persuasif. Ada konjungsi, ada kalimat persuasif. Kita akan bahas pengertian konjungsi, macam konjungsi, pengertian kalimat persuasif, dan ciri-ciri kalimat persuasif. Ayo Ustaz, masih siap ya mendengarkan penjelasan Ustaz? Ya, kita lanjutkan. Apa itu pengertian konjungsi? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Ya, macam-macam konjungsi. Ada berapa? Ya, ada 4 macam konjungsi. Pertama, koordinatif. Contohnya, dan, serta, tetapi, melainkan, sedangkan. Kemudian, konjungsi yang kedua, subordinatif. Contohnya yang, jika, sejak, agar, selama, ketika, sampai. Kemudian konjungsi korelatif. Contohnya baik, maupun, juga, bukan, hanya, ataupun. Dan konjungsi yang keempat, antar kalimat. Nah, setelah itu, oleh karena itu, selanjutnya. Nah, itu contohnya ya Ustaz, ada
ada 4 macam-macam konjungsi. Kemudian kita lihat pengertian kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, setiap kita menulis pidato persuasif pasti menggunakan kalimat persuasif karena bersifat ajakan. Ya, betul anak Ustaz. Saat kita lihat ciri-ciri kalimat persuasif ada berapa? Ya, betul, ada 3. Pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nusa, masih siap ya? Masih semangat? Oke, worker. Baik, kita lihat langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ada 5 langkah. Pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Nah, dengan 5 langkah ini, anak Ustadz bisa menyusun pidato persuasif. Kita lihat, jika anak Ustadz akan berpidato, anak Ustadz harus siapkan materi dan siapkan pendengar dan aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Nah, untuk persiapan materi pidato, anak Ustadz jika sudah membuat langkah menyusun pidato tadi, kita akan mengumpulkan bahan-bahan untuk menulis teks pidato kita. Apakah baca buku, baca koran, atau cari di internet gitu ya. Kemudian kita menyusun kerangka naskah pidato kita. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyusun dalam berpidato sama sikap badan. Tak usah ingat ketika menyaksikan contoh berpidato pekan lalu, seorang teman anak Ustadz dari Pekanbaru begitu badannya tegap ya, bersemangat ya, suaranya lantang ya, kewajaran sikap, ekspresinya pas dengan apa yang diucapkan. Nah, anak Ustadz, demikianlah rangkaian materi kita pada hari ini, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan pidato persuasif. Baik anak Ustadz, kira-kira dari penjelasan Ustadz, contoh naskah pidato yang di awal Ustadz sajikan tadi, kira-kira sesuai ya? Nah, secara umum sesuai ya. Tapi ada beberapa yang kurang ya anak Ustadz ya. Seperti tadi strukturnya tidak ada kata penghormatan, selawat, dan harapan disampaikan kepada audien. Nah, mudah-mudahan anak Ustadz bisa paham terhadap materi yang Ustadz jelaskan dan bisa nantinya menyusun naskah pidato persuasif dan bisa berpidato di depan pendengar atau audien. Baik Ustadz, demikianlah rangkaian materi kita. Semoga Allah mudahkan Ustadz memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah selalu jaga kesehatan kita untuk selalu semangat belajar bahasa Indonesia bersama Ustadz Ali ya. Baik Ustadz, kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.